Saat ini, banyak masyarakat yang mengalihkan hobinya kepada sesuatu yang lebih bersifat positif dan bermanfaat. Salah satunya yaitu menanam tanaman dan berkebun. Namun, masih banyak nih masyarakat yang tidak tahu bagaimana memilih media tanam yang cocok untuk tanamannya. Banyak teman-teman semua yang hanya fokus pada tanamannya, tetapi tidak kepada media tanamnya. Karena tanaman akan mati jika media tanam yang dipilih tidak cocok. Oleh karena itu, kami dari Rumah Sopan akan memberikan informasi bahan-bahan yang bisa digunakan atau untuk membuat media tanam yang bagus, yang bisa kalian buat di rumah. Yuk, sama-sama kita kenali macam-macam bahan-bahan pembentuk media tanam itu. Sebelumnya, tolong like and subscribe dulu ya. Nah, sekarang saya akan memberitahu kalian nih bahan-bahan pembentuk media tanam yang bagus untuk tanaman kalian yang kalian tanam di rumah. Jadi media tanam ini sebenarnya itu banyak kan bahan-bahannya ya pembentuknya. Nah, bahan-bahan ini sebenarnya juga mempunyai fungsi dan unsur haranya sendiri-sendiri. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau dicampur menjadi satu. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai bahan-bahan apa aja pembentuk media tanam yang sering dipakai oleh Rumah Sopan. Yang pertama yaitu tanah. Tanah ini adalah bahan-bahan yang sering kita jumpai ya, memang di mana-mana pasti ada tanah gitu. Apalagi kita hidup di daratan pasti ada tanah. Nah, tanah ini adalah salah satu bahan yang mempunyai unsur hara yang lumayan lengkap gitu. Tapi kalau di perkotaan dengan tempat yang sangat padat, rumah-rumah yang padat penduduk, jadi unsur haranya ini kemungkinan besar sangat kecil. Oleh karenanya kami dari Rumah Sopan menyarankan agar tanah ini dicampur dengan bahan-bahan lain. Selanjutnya adalah humus dan kompos. Nah, humus dan kompos ini mempunyai perbedaan loh. Kalau humus itu adalah kompos yang terbentuk secara alami di alam. Nah, kalau kompos adalah buatan manusia yang prosesnya sebenarnya sama-sama fermentasi dari tumbuhan dan makhluk hidup. Pokoknya tumbuhan dan makhluk hidup deh. Nah, gunanya kompos dan humus ini sebenarnya buat apa sih? Nah, kompos dan humus ini berfungsi untuk mengikat nitrogen dan mengembalikan kesuburan tanah. Nah, kalau dari kami, biasanya kami mencampurkan kompos ini dengan tanah supaya unsur hara yang ada di media tanam semakin baik. Yang ketiga yaitu sekam. Sekam adalah kulit padi yang terkelupas saat proses penggilingan. Nah, sekam ini mempunyai nutrisi yang bagus loh untuk tanaman, yaitu kalium. Nah, penggunaannya lebih baik jika dicampurkan dengan tanah. Nah, jenis sekam yang biasa dipakai untuk bahan-bahan membuat media tanam yaitu ada dua. Yang pertama yaitu sekam mentah. Sekam mentah itu bagus untuk mengikat air sebenarnya. Terus yang kedua yaitu sekam bakar. Yang sekamnya yaitu dibakar sampai setengah hangus. Nah, sekam ini mengandung karbon yang bagus untuk nutrisi tanaman. Selain itu, sekam bakar juga bagus untuk menggemburkan tanah. Yang keempat yaitu kokopit. Kokopit ini biasa disebut sabut kelapa karena memang terbentuk dari kulit-kulit kelapa. Nah, kokopit ini bagus untuk mengikat air. Jadi tanaman-tanaman yang tumbuh di suhu yang panas, cuaca yang panas itu bagus kalau misalnya di media tanamnya ada kokopitnya, karena kokopit ini sebenarnya mengikat air. Namun kalau terlalu banyak air, kokopit ini lama-lama akan lapuk. Oleh karenanya lebih bagus kokopit ini dicampur dengan bahan-bahan lain seperti tanah atau pasir. Yang kelima yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang sendiri ini berasal dari kotoran hewan. Nah, pupuk kandang sendiri ini bagus loh karena mempunyai nutrisi yang lengkap yaitu NPK, natrium, fosfor, dan kalium. Namun, pupuk kandang ini biasanya yang tidak difermentasi akan mengeluarkan panas. Oleh karenanya, kalau dari Rumah Sopan menganjurkan untuk menggunakan bahan pupuk kandang yang difermentasi karena untuk menghilangkan panas dan memperbanyak unsur hara yang ada di dalam pupuk kandang. Penggunaannya juga bisa dicampur dengan kompos dan tanah untuk biar nutrisi media tanamnya lebih bagus seperti itu.
Yang terakhir ada pasir. Nah, pasir yang biasa digunakan di rumah sopan yaitu pasir bangunan atau pasir malang, bukan pasir untuk pupnya kucing ya. Kalian ada di rumah. Hehehe. Jadi pasir di sini sifatnya yaitu kering nih. Jadinya dia air itu lebih cepat menguap. Oleh karenanya pasir ini bagus untuk tanaman-tanaman yang kuat di suhu-suhu yang memang panas seperti kaktus. Nah, itulah bahan-bahan pembentuk media tanam yang ada di rumah sopan. Media tanam dan bahan-bahan ini bisa kalian beli di rumah sopan loh. Nah, sampai sini dulu aja ya videonya. Kalau ada komen ataupun masukan-masukan mengenai konten-konten apa aja nih yang nanti bisa kita buat, boleh komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Salam lingkungan.